Nabi Muhammad bin Abdul Karim Rasulullah dari rahimahullah ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Ainal basirah. Dalam ini temanya ainal basirah. Di aina iku ono ing dalem endi al basiratu utawi penglihatan mata batin, mata hati. Ini temanya ini jelek tenan ya. Jadi kalau macam-macam penglihatan Allah Ta'ala ini memberikan kita ini ada beberapa yang di dunia ini bisa kita lihat ya, dengan mata kepala kita bisa lihat, ini namanya ainun, mata. Kita bisa melihat sesama ini dengan ainun. Nah, ketika dengan hal-hal yang gaib ya, misalkan bagaimana Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan malaikat, di mana malaikat itu punya pemimpin namanya Jibril, Raisul Malaikah Jibril. Pemimpin malaikat itu Jibril. Jibril itu tingginya itu dari Sidratul Muntaha, di bawah Sidratul Muntaha kakinya itu ke lapis bumi yang ketujuh. Nah ini kan kita nggak bisa lihat dengan mata kita, dengan mata ainun, dengan apa? Mata, tidak bisa. Nah bisanya itu dengan namanya apa? Basirah, dengan mata hati. Dengan mata hati. Nah, ainul basirah ini ya erat sekali hubungan dengan ilmu. Ya, kalau kita tidak punya ilmunya, ya berat. Bahkan orang-orang kafir itu ingkar. Ya, bahkan ingkar. Sudah dijelaskan bagaimana orang mati bisa dibangkitkan lagi dari kubur. Nah, gimana caranya? Sampai Allah udah ngasih tahu caranya ya seperti ketika aku hidupkan bumi yang mati dengan cara didatangkan hujan, lalu dari setelah hujan itu tumbuh biji macam-macam pohon dan sebagainya. Ya seperti itulah nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati dari kubur, lalu ya begitu. Tapi kalau udah turun ayatnya macam-macam, ya, Ainul Basirah. Maka ini judulnya Ainul Basirah. Gimana mata hatimu, di mana mata batin, bahasanya mata hati lah ya. Di mana mata hati ya. Di badala matakulu aina ashabul qutuwat. Ya. Jadi akhirnya apa? Karena orang-orang ya kayak kita ini tidak punya mata hati, sehingga selalu bertanya, mana orang yang sudah bisa menjangkah, mana orang yang sudah bisa mencapai pada titik itu? Siapa mana orang yang sudah bisa mencapai pada titik Ainul Basirah? Ainal auliya'u, kalau memang wali-wali itu bisa, mana wali-wali itu mana? Ainal auliya'u, mana wali-wali itu? Oh, ainar rijalu, kalau mana orang yang lelaki sejati yang katanya apa? Rojulun ghaib. Nah, ini ada rojul ya, rojulain. Rojulul rijalul ghaib ya. Ya Kang Rehan ya, sering apa? Rijalul ghaib. Lelaki sejati, mana lelaki sejati itu yang bisa melihat alam malakutus samawat, alam langit. Surga itu Allah ciptakan betapa luar biasanya ya.
Sidratul Muntaha. Wah ini ya kalau kita nggak bisa, akhirnya cuma nanya mana itu orang yang katanya wali yang bisa lihat, mana orang Rijalul Ghaib itu yang sakti yang hebat itu mana? Hanya begitu. Tapi Imam Ibnatullah apa mengatakannya? Kul ainal basiratu. Cukup katakanlah mana mata hatimu mana. Sudah kalau kembali ke kita. Gak usah ngurusi orang ya. Oh, katanya wali-wali Allah mana ini. Gak usah. Udah. Cukup apa? Kul ainal basiratu. Katakanlah mana mata hati itu. Mana. Jadi semakin kita mencari kepada orang yang katanya wali ini dan sebagainya, yo akan semakin tertutup sebagaimana orang-orang itu. Ya, orang-orang kafir itu dikasih macam-macam. Ya, dikasih macam-macam bukti ya. Tersaja. Maka ya kalau kita ini mudah-mudahan dengan ngaji ini ya kita bisa apa ya bisa merasakan keimanan, keajaiban dengan hakul yakin. Gak usah yang repot-repot, gak usah yang sulit, gampang saja. Karena gini, ya, kalau kita levelnya kan gini ya, apa ya? Ini memang agak berat nih materinya. Tapi saya coba ngasih apa? Yang gampang, ngasih yang gampang. Jadi gini, kalau mata ini yang kita punya ini secara dohir ini kan nilainya apa yang kita lihat kan? Oh pisang. Oh Pak Sulaiman itu mata ini mata nyata apa namanya ya, mata apa namanya ya mata ini ya mata dohir ya mata dohir ya itu. Nah dengan itu saya tadi agak ngeringkes biar agak ini ya, jadi ya apa mata dohir atau mata kasar lah kalau namanya mata kasar. Nah dari mata kasar itu ya yang kelihatan aja yang bisa kita lihat, ada pisang, ada oh ini Bang Romi, oh ini handphone, oh ini mobil, ini mata kasar ya. Semua orang bisa merasakan. Bahkan orang yang matanya akma, matanya nggak bisa melihat saja bisa merasakan, oh ini bisa ya, betul ya. Nah itu bisa merasakan, oh ini ya handphone, oh ini huruf A, ini huruf B kan itu ya. Nah tapi ketika pada hal-hal yang gaib ya, atau hal-hal yang lembut, hal-hal yang ya tadi yang saya kasih contoh, ada surga, ada malaikat, ada ini, ada jembatan Shirathul Mustaqim dan sebagainya. Nah itu butuh apa namanya, butuh basirah, butuh hati tadi, butuh apa hati, butuh mata hati. Nah orang yang bisa mencapai pada basirah ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah kalau kita sudah dekat sama dengan Allah, maka akan bisa merasakan getaran-getaran ini. Getaran-getaran pada level basirah. Hatinya ini istilahnya apa? Wajilat qulubuhum. Ya, ketika ayat-ayat Allah dibacakan hatinya bergetar. Ini salah satu. Ya ini berarti basirah. Nah, hanya orang-orang yang dekat sama Allah yang bisa merasakan itu. Ya mudah-mudahan kita ditakdir, kita diberikan hidayah, kita diberikan pertolongan inayah sehingga kita bisa merasakan itu, bisa merasakan apa? Basirah. Ya. Jadi, nah kalau basirah ini saja di pada level basirah saja, saya ngelihat pisang, ini bukan pisang, tapi apa? Allah yang menciptakan pisangnya. Levelnya udah gitu. Saya ngeliat Bang Romi enggak ngeliat penciptanya Allah. Ini pada level basirah. Nah, belum lagi setelah tadi apa mata kasar basirah, nah itu atau ainul basirah, terus baru hakul basirah. Nah kalau hakul basirah itu enggak ada apapun di alam jagat semesta ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya tidak menafikan ada, tapi sudah otomatically ya, sudah otomatis Allah. Enggak ada, enggak kelihatan, yang lainnya kelihatan. Allah itu hakul basir. Masya Allah ya.
Waalaikumsalam. Jadi ya Allah, lek ngene iki lho. Oh, ya apa kita nih ya levelnya ya. Ya Allah. Makanya kalau kita mau nanya terus yang tadi ya Ibnu Athaillah mengatakan badala mataqulu aina ashabul futuwat. Mana orang yang sudah bisa mencapai itu? Langkah itu mana? Ya. Kalau nanti terus ketemu ini saya misalkan. Itu dijelaskan, yo kalau dia levelnya masih pada mata kasar, yo tetap gak nyambung. Paham ya? Ya tetap gak nyambung. Ya tetap tidak nyambung. Maka terus apalagi nanya lagi misalnya, ya. Ainal auliya'u, mana wali-wali Allah? Mana wali-wali Allah? Ya, konon katanya bahasanya kan gitu ya. Oh, wali-wali itu bisa mana? Yo akhirnya terus bahkan akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang enggak percaya dengan karomat-karomat, kemuliaan-kemuliaan, keramat-keramat yang para wali-wali itu punya, bisa jalan di atas air. Ayo, itu mana ada ya. Yo, akhirnya munculnya itu. Maka kata Ibnu Athaillah mengatakan, "Kul ainal basirah." Maka ayo, lihatlah pada kita. Mana mata hati kita? Mata hati kita ada di mana? Ini kalau ini ya Allah ya. Ini kayak ya Allah, masih jauh langkah kita ya. Tapi kalau kita masih ngaji, insya Allah yakin. Kalau kita masih mau ngaji, nah, ini ngaji kita jangan dikait-kaitan dengan oleh ngaji iso sukses atau berhasil, jangan. Yo nyatane wong sing sukses orang ngaji yo pirang, yo banyak. Yo sing orang miskin nggak ngaji yo banyak. Jadi wis pokoke ngaji iso jadi thariqah, iso menjadi jalan setidaknya dari kita mata kasar bisa menuju ke ainul basirah. Kabeh itu Allah yang menciptakan. Ya sekalipun kita melihat ini pisang masih ngeliat pisang, tadi dipikir-pikir baru ketemu pikir. Oh iya pisang ini ya Allah yang menciptakan. Memang kita harus banyak memikirkan. Makanya apa? Pikirkanlah ciptaan Allah. Jangan memikirkan Allah. Kalau kita memikirkan Allah, yo iso kemeng yo ngerti Mas Ustaz ya, kemeng. Ya, kemeng yo iso malah stres ya. Ya, jadi apa? Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru apa? Billah ya. Pikirkanlah ya ciptaan-ciptaan Allah. Ojo jangan mikiri Gusti. Oleh mikiri Gusti Allah. Kalau levelnya tadi di hakul basiro, iya langsung lihat pisang ini bukan pisang yang dilihat. Ngelihat Pak Sulaiman bukan Pak Sulaiman yang dilihat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hakul basiro. Maka ini memang agak berat ini materinya ya, agak berat, tapi saya coba pelan-pelan. Maka hal yasluhu lil sebentar. Nah, kita angkat aja. Hal yasluhu lil mutallatohi bil adirati ayyara bintas sultani. Jadi ini masuk ke contoh di pena nih. Apakah orang yang gelepotan dengan kotoran, tubuhnya gelepotan penuh dengan kotoran, apakah dia akan bisa sampai melihat putri raja yang sedang di apa? Ya, yang mungkin sedang nongkrong ini lah, di singgasana. Misalkan Pak Nandoi bajunya kotor, isinya kotoran teletong tahi lah. Ini contohnya bil adiroti tahi memang, Pak, maknanya tahi ya. Pak Nando ini kotor, bau tahi macam-macam. Mau nonton, mau melihat putri raja yang ada di singgah sana atau putri raja yang sedang diarak-arak, kira-kira apa yang terjadi? Diusir. Itulah perumpamaan bagaimana kita akan mencapai pada titik ainul basirah, bahkan hakul basirah ya Allah ya. Lawang tubuh kita ini kotoran tok, isine dosa. Isinya cuma dosa, isinya cuma maksiat ya Allah. Itulah gambarannya. Ibrahim begitu gampang gambarkan. Lalu bagaimana? Kita mau nengok putri raja saja, mau melihat. Lalu
kita gletokan tahi kotor tahi lah. Terus apa ya bisa diizinkan sama para penjaga raja? Ya, Masya Allah, ya dah mungkin. Betapa kotornya kita ini ya. Orang putih raja enggak entok. Jadi orang-orang tasawuf itu begitu menggambarkannya. Ya, orang-orang tasawuf memang begitu. Tapi kalau diajari syariat, oh ya, itu penting kita sholat ya. Wudunya wis bener, wudunya bener. Waktu-waktu sholat ngerti, ini sholat duhur, oh ya niatnya duhur ngadep lain Indonesia ya kiblat, wis ngono wae. Ya, iki lek cara diajar. Nek yo penting tasawuf. Ben kita enggak ngerasa wis bener, ben kita enggak ngerasa wis paling soleh ya. Paling ya Allah ini ya. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi hal yasluhu lil mutatall ya, hal yasluhu lil mutallatihi ya. Lil mutalattihi, masyaallah wangen tenan, mutalattihi. Ya, mutalattihi. Hal yasluhu lil mutalattihi bil adhirati ayyara bintas sultan. Kata kuncinya itu ya, apakah bagi mereka, bagi kita, bagi orang yang gelepotan dengan kotoran bila adhirati bisa sampai melihat ya, putri raja baru sampai ke gerbang perbatasan jangankan prajuritnya ya, pengawalnya lo sesama temen ya. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya. Ini ada aiman tanajjasa bil qadirati ya. Jadi artinya apa? Orang yang kena najis, orang yang terkena najis dengan kotoran-kotoran itu, lah apa? La ismahu lahu bi mukhatabatin nasi wa mujalisati. Ya orang yang kotoran banyak kayak kita nih, kotorannya baik, gimana mau ngumpul kayak gini? Mau ngobrol-ngobrol bercengkrama, gimana? Bisa kira-kira? Dengan sesama teman kita aja kan sudah? Oh, ya harusnya apa Pak? Ya namanya mutanajis, berarti benda yang kena. Ya kudunya dibersihkan dulu, dibuang najisnya dulu, dibuang kotorannya dulu, baru teman kita mau lagi ini tuh enak bersih, adus, ayu, cantik, ganteng, pakai parfum lagi. Nah, itu bisa ngobrol lah. Bayangkan kalau kita itu tadi berlumpur dosa, berlumpur maksiat, loh kok mau ketemu Gusti Allah. La ainal basiratu. Makanya di mana mata hatimu itu? Ya, mata hatinya ada di mana? Ya Allah ya. Masya Allah. Nah, nih. Kaifa yunaji maulahu ya, wa man tanajjasa batinahu kaifa yunaji maulahu. Lah, barang siapa yang batinnya kena najis, bagaimana dia akan bermunajat bersama Allah? Bagaimana dia akan bersama dengan Gusti Allah? Kena najis kotor kok. Ya? Oh, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci, Maha Luhur, Maha Agung. Halah kok kita batinnya kok kotor. Jangan khawatir, ini bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Datanglah sekalipun dengan kotor, sekalipun tubuh kita ini banyak kotoran, banyak tai-tai yang nempel. Ya. Sungkem, sujud, ya, minta sama Gusti Allah. Karena Gusti Allah janji nurunkan malaikat, turun sampai berdesak-desak penuh ini Pak. Malaikat Jibril sampai menyalami. Bagi orang siapa yang puasa disalami, selamat kamu puasa. Orang yang memberi buka puasa, selamat kamu memberi buka puasa, selamat. Dan itu ketika tadi kita basironya ketutup, ya orang nggak bisa ngerasain ya, nggak bisa ngerasakan. Turun Pak, setiap malam itu turun. Siapa ya yang minta ampun, min mustaubirin ghufrolahu. Siapa orang yang minta ampun, saya ampuni. Ini malam ya Ramadan itu begitu. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Sebelum sahur, kan kalau mau sahur mesti bangun ya. 2 rakaat dulu. 2 rakaat terus ya datang, akui ya Allah, aku manusia yang penuh dengan kotoran. Ya Allah, aku manusia yang penuh dengan najis ya Allah.
Ya Allah, minta ampuni kami ya Allah, ampuni istri kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni sahabat-sahabat kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ini jangan dilewatkan. Belum tentu bulan tahun depan itu kita akan ketemu lagi bulan Ramadan. Ya syukur-syukur ketemu kok kita minta doa panjang. Tapi gunakan momen ini. Ya, gunakan apa? Momen ini. Ya Allah. Kaifa yunaji maulahu? Bagaimana kita akan bisa bersengkrama dengan Allah, dengan Tuhan ya wong kita kotor sekali ya. Nah, mau mendekat sama putri raja aja langsung diusir. Ya Allah, Gusti ya Allah. Ya, ini ada cerita. Hukiya an Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Annahu ma ra'a ahadin qad dhahikan. Wa annahu kana yabki hatta yarhamuhun nas. Ya, jadi Muhammad bin Wasi' ini rahimahullah ya. Beliau tidak melihat satu orang pun sama sekali enggak melihat yang ketawa. Ya, yang lihat ketawa. Yang beliau lihat adalah manusia menyayanginya dan kemudian menangis. Nah, ketawa nggak ada. Ya sayang, menyayangi, nangis. Pada karolahu dhalik, lalu dia ingat seperti itu. Aduh, padahal saya ini kotor sekali. Ya. Taunya manusia ini umum masyarakat lah. Taunya ini bersih, suci. Ya. Nah, sehingga pada bangga, pada senang. Wah, kamu luar biasa, kamu gini. Tapi sesungguhnya apa? Beliau merasa, aduh aku ini atau ya akhirbai, wah terus gimana ini? Ya. Wa kaifa yadhaku man la yadri ma athbatu alaihi fi kitabi. Oh, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka enggak ngerti apa yang tersembunyi. Wa kana rajul yukallimuhu fi hajatin faqala Muhammad wasi. Ya. Jadi intinya dari yang panjang ini kita jangan merasa tenang. Kita jangan merasa apa? Jangan merasa tenang. Iya, karena saat ini ya masyarul mudnibin misli para pendosa seperti aku. Wa nafsi aini wa kulna mudnibun. Demi jiwaku ini. Ya, kita semua ini adalah pendosa. Kita semua pendosa. La taghtarun bisatarillahi ta'ala alaikum. Ya, bisatarillahi ta'ala alaikum. Jangan tertipu dengan apa sih? Allah menutupi aib-aib kita. Saat ini kan kita ditutupi nih aibnya oleh Allah. Ya. Tapi jangan tertipu. Jangan tertipu kalian saat ini kita ini aibnya ditutupi oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Fa innalahu yawman yahdiku fil asta. Satu ketika nanti bisa jadi Allah buka aibnya itu. Mau jadi apa kita kalau Allah buka aibnya? Jadi saat ini ketika Allah sedang nutupi aib kita, jangan tertipu. Maksudnya jangan tertipu apa? Ya kita harus lebih semangat lek beribadah. Oh cuma aku enak. Aku nyatane nyolong mangga ya gak ketahuan kok. Aman. Oh, jangan tertipu dengan itu. Oh, aku nang isor gedang ora apa-apa gak. Oh, hati-hati. Jangan tertipu itu. Atas penutupan apa? Aib Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nih saya enggak kuat ya juga ya. Ya. Jadi jangan tertipu itu. Fa innalahu yauman yahdiku fihi alastar. Suatu ketika Allah taala buka mau jadi apa kita? Ya, ketika dibuka semua oleh Allah aib-aib kita, lah terus kita mau ngapain? Kita mau bisa ngomong apa? Ya. Yang awalnya mungkin betapa gagahnya ya. Ya, contoh KPK lah misalnya, kena orang-orang yang kena KPK. Koyo apa ya? Begitu ketangkap polisi lah terus ngopo. Nah, itu baru polisi, Pak. Nah, ini bahasanya Pak, jangan kau tertipu dengan apa-apa yang Allah rahasiakan, Allah bungkus tutupnya. Nah, kalau Allah sudah suatu waktu Allah mau buka terus mau apa kita? Ya. Oh, mungkin orang yang awalnya nyucuk tangan kita mungkin akan menghujat kita ya. Orang yang awalnya mengeluh-elukan kita mungkin dia akan jauh pergi meninggalkan kita. Kalau Allah sudah mau membuka.
wa yuhasabu ibadu ala ma amilu fil laili wan nahar. Dan kalau memang Allah mau, siang malam akan dihisab kita, itu akan dihitung semua itu. Kalau Allah mau suatu waktu, udah bisa-bisa saja kan bisa Allah. Jadi jangan tertipu kita. Ya, tertipu kita sekarang ditutupi aib-aib kita oleh Allah. Sewaktu-waktu kalau Allah mau dibukakan, lalu kita mau apa? Ya. Bahkan kalau sewaktu-waktu Allah melakukan perhitungan, siapa yang bisa baru ngitung nafas itu udah mau apa? Ayo Jibril 24 jam, kalau di rumah sakit 1 jam 1 liter sekian 4 juta. Lah 24 jam, ayo rehan anak ngopo kuwi, bayar ini. Mendadak bangkrut, dimiskinan 7 turunan ora cukup. Untuk memenuhi dimiskinkan 7 keturunan untuk menutupi perhitungan Allah enggak cukup. Jadi mau apa kita ya Allah Gusti? Wa qaumun ila jannah, dan satu ketika kaum itu bisa dimasukkan ke surga, bisa bagi Allah. Bisa. Wa qaumun ila nar, bisa juga telan dilempar ke neraka, bisa ya Allah. Maka di bulan Ramadan ini ayo kita minta kepada Allah ya. Kita njaluk, kita mohon kepada Allah, karena 4 hal perintah Rasulullah, pesan Rasulullah ya. Di bulan Ramadan apa? Istighfar. Minta istighfar, minta diampuni. Minta ampuni sama Gusti Allah. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian yang kedua, as'alukal jannah ya. Minta surga, minta ridho ya, minta ridho sama Gusti Allah ya. Terus minta surga, minta ridho, minta diampuni. Yang keempat, minta dibebaskan dari api neraka, idku minan nar, minta dibebaskan dari neraka. Jadi minta diampuni, minta ridho, minta surga, minta dibebaskan dari api neraka. Simpelnya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta apa? Ya Allah. Ya Allah. Nah, ya, karena memang begitu. Kalau Allah mau lah, sudah orang yang ditutup tangannya, yang meninggalkan kita semua. Kalau Allah sudah mau membuka aib kita, membuka kesalahan-kesalahan kita, kabur semua Pak. Saya setuju. Mungkin istrinya juga akan kabur meninggalkan kita. Kalau Allah mau membuka aib kita. Ya, maka syukuri, terima kasih ya Allah, panjenengan nutupi aib kula ya Allah, matur nuwun, terima kasih ya Allah. So, Pak Sulaiman itu kalau subuh itu doa itu ada Allahumma inni asbahtu minka bi nikmatin wa afiyatin wa satrika apa tadi? Wa afiyataka wa satrika fid dunya wal akhirah. Ulangi Pak Sulaiman. Maksudnya yang apa? Allahumma inni asbahtu minka bi nikmatin wa afiyatin wa sat nikmatan alayya wa afiyataka wa satruka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung pagi ini ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Juga berlindung dari ya agar selalu ditutupi aibnya ya Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia engkau nutupi aku, tapi di akhirat ini mbok tolong Gusti juga ditutupi. Karena nanti ada satu peradilan yang Gusti Allah itu meleh iki apa yo? Ngungkit lah, membela ini loh simpulan ini di dunia ini. Oh, ngene. Itu dulu nanti ada peradilan itu.
Jadi makanya kita minta doa itu apa? Yo ditutupi di dunia, yo di akhirat juga minta ditutupi. Ya Allah, Allahumma inna asbatu minka. Ya, nanti di sharing Pak. Oleh ngene iki ora apal ya Pak Suli. Aku lek urip Pak Suli paling keras, Bu. Wah, apa tenan. Allahumma inna asbatu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sanin paling dunya wal akhirah. Ya Allah, ya. Terus poyo aja nganti, bener, bukan apa-apa. Ngaji ini penting, penting sekali. Kalau wong miskin yo, ya, oke sing orang ngaji. Wong sugih yo sing orang ngaji yo, ning lek wong ngaji pasti selamat. Wong ngaji selamat. Nah, bedane kuwi. Lek timbang padha-padha miskin, ini bedane kudune apa? Ngaji lah. Kok ngaji. Ditoker orang ngaji, lek piye lah. Ngaji, jadi ngerti lah, nanti ngerti jalan-jalannya, arahnya, langkah-langkahnya. Bareng-bareng kita ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Syekh Makinuddin Al-Asmari. Tegak mundur aja tanya. Anu apa? Langsung nggak kelihatan tulisannya. Ya, kelihatan tapi nggak jelas. Ani Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi ada namanya Syekh Makinuddin. Syekh Makinuddin ini gurunya Ibnu Athaillah. Gurunya Ibnu Athaillah. Beliau terkenal wali min auliyaillah, terkenal wali Allah. Kuntu bil Iskandariyah. Ya, saya itu kata beliau, saya ada di Iskandariyah. Iskandaria itu sekarang berarti apa? Ya kota Kairo lah, ya, Al Azhar, ya Mesir. Dulu itu namanya apa? Iskandariyah, ya Iskandar. Nah, beliau mengatakan saya ada di Iskandar. Waraitu syamsan qad tala'at ma'as syamsi. Masya Allah. Saya ada di Iskandaria. Lalu kemudian saya melihat matahari, ya, yang muncul itu apa? Terbit. Ada matahari lain. Koyo-koyo ono dua itu. Ada matahari dua. Ya, fata'ajabtu min dzalika. Beliau ini gumun. Kok ada dua matahari. Gumun beliau. Nah kalau fadanu itu ya, beliau mendekat. Faidha syab kama khotta idahu. Ternyata ada seorang pemuda yang ada celaret di sini, tapi godek, tapi dia muda. Kalau muda kan belum ada apa? Jenggot ya kan, namanya muda. Tapi ini sebagai hiasan aja, ada semacam garis gini. Ya. Nah garisnya itu qad ghalaba nuru ala nuri syamsi. Nah garisnya ini, garis godeknya ini bersinarnya itu mengalahkan terangnya matahari. Wah, gumun ayo ya. Oh, di Iskandaria ada matahari koyo-koyo dua. Gumun. Oh, apa ini? Wah, pas dicari-cari ternyata ada seorang pemuda yang masya Allah bersinarnya luar biasa. Qad ghalaba nuru ala nuri syamsi. Cahayanya ini ngalahin cahaya matahari loh. Itu siapa enggak gumun lah. Kira-kira kalau Ustaz Ayang ngeliat ngono iki gumun kok enggak gitu. Lari. Wah, ini belum. Wah, ada anak muda kok cahaya godeknya ya, cahaya ya. Oh, iso ngalahkan matahari. Pokoknya ada dua matahari ini ya. Lalu apa? Beliau mendekat fasalam tu alaihi. Lalu kemudian ya Syekh Makinuddin ini menyampaikan assalamualaikum. Ya. Lalu apa? Walau ta'alaya assalamu. Lalu si pemuda ini menjawab salamnya ini. Lalu bilang fakultu lahu min aina. Kata Imam ya, kata Syekh Makinuddin ini, min aina, kamu dari mana anak muda? Asalmu mana anak muda? Faqala, anak muda menjawab, sholatu subha fil Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Oh, aku sholat subuh tadi di Palestina, Baitul Maqdis. Bayangkan, Mesir ke Palestina, berapa tuh jaraknya? Browsing di Google ya kalau mau tahu. Oh, sholat subuh saya di Baitul Maqdis. Wa usolli indakumul dhuhra, dan saya sekarang sholat di bersama kalian sholat zuhur. Subuh di Palestina, zuhur di Mesir. Wa usolli asar bi Makkah, dan asarnya saya sholat di Mekah.
Lho, mesar ke Mekah pirang jam lho nganggo pesawat. Hah? Lho, ae sakti tenan ini wong kan kalah ya. Sakti yang liyane ya. Sakti. Wal maghrib bil Madinah. Maghribnya di Madinah. Salat maghribnya di Madinah. Asar di Mekah. Loh, Mekah ke Madinah kalau perjalanan bis itu 12 jam, Pak. Lerene sebentar. 12 jam loh ini dari asar ke maghrib itu berapa jam? Hitung mau maghrib ke asar berapa jam? 2 jam. 2 jam. Nah sementara kalau hari ini yang pakai bis Madinah ke Mekah itu 12 jam. Nah itu normal ngebut lah. Oleh santai, oleh biyen nganggo ontak tuklek lah. Lah ini anak muda ini kok ya sebentar ana ning Palestina, sebentar ada di Iskandaria, sebentar ono ning Mekah, sebentar ada di Madinah. Loh, salat asar, masyaallah. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Fakultu lahu. Lalu kemudian Syekh Makinut ini bertanya, takunu dhaifi faqala la sabila ila dzalik tsumma wada'ni wansorofa. Nah, lalu kemudian si ini, wah aku anak tamu. Terus anak mudanya pergi, orang nono dalan nih, la sabila ila dzalik. Tahu-tahu ting hilang. Wis sembuh hilang mau hilang kan. Hah? Ya, jadi lek Ustaz Khairun, Khairun pernah tahu-tahu celing ya, ojo-ojo. Kalau saya pernah, ya, makan di Jeddah, buang hajat di Cina pernah. Ya, dugur di Jeddah, ya, subuh di Cina pernah. Ayo ke pesawat. Ayo pesawat, ya Allah Gusti. Ya Allah, wansurfa. Ya tahu mas hilang. Ya begitulah. Orang kalau sudah dikasih karunia namanya karomat, namanya kemuliaan. Apa? Namanya kemuliaan. Wali-wali itu dikasih Allah apa namanya? Karomah. Kekasih Allah itu dikasih keramat, kemuliaan. Tapi sebaik-baik kemuliaan itu ilmu. Nah, sing iso mlakon ning dhuwur banyu, jalan itu belum apa-apa. Kalah dengan ilmu. Maka para sahabat itu jangan kira, para sahabat itu enggak iso kayak wali terbang. Oh, jangan. Keberadaan beliau berada di sisi Rasulullah itu justru kemuliaan yang paling mulia. Nah, ada orang, sahabat itu manusia biasa. Oh, itu bisa menyakiti perasaan Rasulullah. Wah, walat itu loh. Ya. Kemuliaan para sahabat itu justru bersama dengan kemuliaan yang paling mulia. Oh, dijamin surganya. Ya. Oh, dengan beliau ilmu sampai ke tabiin, tabiin sampai ulama salaf, sampai ke guru-guru kita, sampai ke kita. Jadi ya Allah, ya. Jadi ayo kita asah terus. Napa? Hati kita asah terus. Ya. Diingat-ingat, mumpung Gusti Allah ini nutupi aib-aib kita. Ini yo jangan terlena. Karena ya Allah, kalau sudah ini ya, wis ingat bagaimana kita akan bertemu dengan putri raja kalau kita bergelepotan dengan kotoran tai. Begitulah perumpamaan seorang manusia, seorang hamba, ya, yang kena najis, yang banyak kotorannya. Terus bagaimana mau bisa bercengkrama dengan Gusti Allah? Long sesama kita aja pada tutup hidung, masih mending tutup hidung. Diusir. Ya Allah, ayo kita bareng-bareng ngelingke, bareng-bareng apa? Ya Allah, ya insyaallah. Nek kita dibukakan aibnya, waduh, ora iso. Enggak iso berani jalan, langsung lemes. Ya Allah, ya. Terus kita mumpung ini bulan Ramadan dan mendekati Ashurul Awakhir, ya, mendekati 10 hari terakhir, ini udah pertengahan ya. Ayo. Ya. Jangan sampai terlewatkan. Bahkan yusannu ta'abbudu. Disunahkan itu apa? Memaksakan diri untuk beribadah. Nah, disunahkan itu apa? At-ta'abbud.
memaksakan diri. Lek cara guru-guru kita tuh maknanya itu yusanuddin sunake opo ata'abudu merdi ibadah, memaksakan diri untuk kita beribadah. Jangan lewatkan mumpung di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Ramadan, dapat anugerahnya malam Lailatul Qadar, dapat berkahnya Ibnu Athaillah Sakandari, dapat barokah lewat guru-guru kita ya. Insyaallah kita anak keturunan kita selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketoke kudu dicoba kacamata lek model ini. Opo ngantuk.